Assalamualaikum teman-teman. Hello guys, nama saya Aulia Intan Pratiwi dari kelas 10 SD. Di sini saya akan melakukan pengamatan tentang keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan rumah saya. Nah, ini dia keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Mari kita amati. Tumbuhan yang pertama itu ada pisang buah dan pisang kepok. Nah, pisang buah ini termasuk ke dalam spesies Musa paradisiaca. Nah, manfaat dari pisang buah ini sendiri yang pertama sebagai sumber karbohidrat dan vitamin A, yang kedua sebagai pelancar metabolisme, dan yang ketiga dapat menyehatkan tulang. Nah, yang kedua ini ada pisang kepok. Pisang kepok ini termasuk ke dalam spesies Musa paradisiaca. Manfaat dari pisang kepok sendiri, yang pertama dapat menstabilkan tekanan darah, yang kedua dapat mencegah anemia, dan yang ketiga baik untuk kesehatan jantung. Kepok dan pisang buah itu sendiri termasuk ke dalam keanekaragaman hayati tingkat gen, karena terjadi pada suatu kelompok atau satu kelompok spesies namun berbeda varietas. Kedua, ada ayam potong dan ayam kampung. Nah, ini adalah ayam potong. Ayam potong termasuk ke dalam spesies Gallus domestica sp. Nah, manfaat dari ayam potong yang pertama penambah nafsu makan, yang kedua dapat mencegah penyakit Alzheimer, dan yang ketiga mampu menghilangkan stres, serta daging ayam potong dapat dikonsumsi. Ayam kampung termasuk ke dalam spesies Gallus domestica sp. Ayam kampung memiliki banyak manfaat. Yang pertama, mendukung perkembangan sel. Yang kedua, mengoptimalkan fungsi otak. Yang ketiga, mengurangi kadar kolesterol jahat. Dan telurnya dapat dimakan. Tumbuhan yang ketiga ada pohon kelapa dan pohon palam. Pohon kelapa ini termasuk ke dalam spesies Cocos nucifera L. Manfaat dari pohon kelapa yang pertama, daunnya sebagai alternatif pembuat atap. Yang kedua, air kelapa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Dan yang ketiga, batangnya dapat digunakan sebagai jembatan jalan. Nah, kalau pohon palam termasuk ke dalam spesies Roystonea sp. Nah, manfaat dari pohon palam yang pertama, tanaman palem ini bisa meningkatkan kelembapan di rumah. Yang kedua, bisa menyerap berbagai polutan dengan sangat baik. Dan yang ketiga, buahnya ini kaya akan antioksidan dan menangkal radikal bebas. Pohon palam dan pohon kelapa termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, karena perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama. Yang kelima itu ada hewan semut loh guys. Semut ini termasuk ke dalam spesies Solenopsis invicta. Nah, manfaat dari semut ini sendiri yang pertama dapat menyuburkan tanah, yang kedua sebagai pengendali hama alami, dan yang ketiga dapat meningkatkan aerasi dan drainase tanah. Semut ini sendiri termasuk dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, karena perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Tumbuhan yang kelima ini ada pohon pepaya loh guys. Pohon pepaya ini termasuk ke dalam spesies Carica pepaya L. Nah, manfaat dari pohon pepaya ini sendiri yang pertama, daunnya dapat mengobati demam berdarah. Yang kedua, buahnya memperbaiki sistem pencernaan. Dan yang ketiga, daunnya juga dapat meningkatkan kesehatan kulit. Pohon pepaya ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies, karena perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Tumbuhan yang keenam ada pohon nangka. Pohon nangka termasuk ke dalam spesies Artocarpus heterophyllus. Nah, pohon nangka ini memiliki banyak manfaat.
Yang pertama, buahnya dapat membantu melawan kanker. Yang kedua, buahnya juga dapat membantu menurunkan tekanan darah. Dan yang ketiga, buahnya dapat mengontrol diabetes. Nah, pohon nangka ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies karena perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Yang terakhir ada ladang. Ladang ini ditumbuhi dengan tanaman singkong. Nah, tanaman singkong ini termasuk ke dalam spesies Manihot esculenta. Nah, manfaat dari tanaman singkong atau buah singkongnya sendiri, yang pertama, memiliki kandungan antioksidan yang baik. Yang kedua, merupakan sumber serat dan karbohidrat yang kompleks. Dan yang ketiga, menambah energi karena mengandung kalori yang cukup. Ladang ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem. Kenapa? Karena berbagai kelompok spesies menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian, terjadi hubungan yang saling memengaruhi antara satu spesies dengan spesies lain dan juga antara spesies dengan lingkungannya. Nah, kenapa dikatakan keanekaragaman ekosistem? Karena di sini ada abiotiknya. Yang pertama, ada udara, ada tanah, dan ada cahaya matahari. Sedangkan biotiknya itu ladang atau tanaman singkong itu sendiri.